biar dikerok gitu. Ada pilihan lain juga, nggak cuma gitu. Cuma itu. Ya kali, nggak tahu. Iya, aku kira cuma itu doang. Salah satu yang benar-benar Ada Tomnya ngomong ya. ada. Tapi nggak apa sih, asik juga tuh kayaknya. Tapi everything still LD saat jadi satu orang bisa itu. Ini pasiennya nanti ya. Itu ada FKBK. Ya jadi satu pas itu. Namanya yang itu tuh kalau nggak tapi efek sama katanya udah ada di kelas itu nggak mau upgrade lagi karena udah upgrade. Apa? Mas pelantik kan kan cuma ini upgrade semuanya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal dan kita bersama. Baik, pagi hari ini kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf tentang temanya, ternyata temanya sudah disampaikan pertemuan di Ramadan ya. Saya simak lagi YouTube-nya, ternyata masa muda, tema tentang masa muda dan peran sosial Rasulullah itu sudah pernah disampaikan. Jadi saya baru nyimak tadi sebelum subuh ya, ternyata sudah disampaikan gitu. Jadi sepertinya nanti akan berulang kalau saya sampaikan lagi. Makanya saya sedikit akan membahas setelahnya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menjelang kenabian dan juga permulaan wahyu. Artinya sudah mulai masuk ke fase kenabian, mengawali gitu. Jadi di setelah Ramadan, jadi kita mengawali di fase menjelang kenabian. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit membahas tentang kartu keluarga. Kartu keluarganya Rasulullah SAW, kakak lah, kakak ya kalau kita sebutnya kartu keluarga. Jadi kemarin kan kita telah membahas tentang bagaimana setelah Rasulullah SAW masa mudanya sudah banyak melakukan hal ya. Jadi artinya Rasulullah bukan seorang yang insecure, seorang yang introvert. Karena nanti ada sebagian dari pembahas sirah nabawiyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW seorang yang introvert, yang gak gaul, gak banyak punya peran. Ada, suka menyendiri gitu. Ya bahasa sekarang introvert ya bahasa sekarang. Itu ada membahasakan itu. Jadi konten kreator membahas itu jadinya. Jadi nggak gaul, nggak ikut organisasi lah gitu kira-kira ya. Kemudian nggak ngapa-ngapain, kerjanya hanya bertahanus gitu, menyendiri di Gua Hiro seperti itu. Ada yang itu karena bisa jadi itu orang-orang tersebut hanya membaca sirah nabawiyah berdasarkan proses turunnya wahyu kayak gitu. Jadi berdasarkan, ya memang nanti kita bahas Rasulullah di 3 tahun menjelang kenabian beliau selalu bertahanus menyendiri di Gua Hiro. Namun itu nanti enggak sepanjang tahun atau sepanjang usia beliau menyendiri gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas Rasulullah itu ikut dalam banyak hal ya. Kalau mau disimak lagi YouTube-nya sudah diupload ya. Banyak hal di masa mudanya ikut
dalam apa perang Fijar, ikut dalam perjanjian Hilful Fudul. Ya, silakan dibaca lagi nanti ya, atau PowerPoint-nya sudah di-share tempo hari ya. Atau disimak lagi. Kemudian Hilful Fudul, kemudian ikut dalam renovasi Ka'bah. Bahkan Rasulullah juga digambarkan oleh Bunda Khadijah sebagai seorang yang sangat-sangat mengedepankan silaturahim. Artinya berkunjung, dan juga tidak hanya berkunjung. Kalau kita kan silaturahim, Ustaz saya mau silaturahim ke rumah gitu. Ujung-ujungnya pinjam duit gitu. Atau itu gitu. Nah, silaturahim di sini adalah saling menyambung tali rahim antara keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan atau bahkan sampai dengan Quraisy secara umum gitu. Kemudian juga turut membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Bahkan tidak hanya membantu, justru malah di hadisnya itu, panjang hadisnya, salah satunya tahmilul kal. Tahmil dari kata hamil. Hamil itu kan mengandung ya. Dulu di sini ada hamalatul Quran. Sebenarnya itu mengandung dalam arti yang sangat berat gitu. Kalau dalam bahasa Arab tuh ya benar Ustaz Akbar ya. Saya menyimak aja kajian dari ustadz-ustadznya. Anta tahmilul qalam. Nah, itu sesuatu yang kurang pas tuh. Apakah Anda membawa pena? Karena pena itu ringan, jadi bukan tahmil ya. Apa kalau membawa Ustaz? Tahruj ya. Nah, itu. Nah, kalau tahmil itu lebih ke arah sesuatu yang berat. Untuk bawa ransel isinya makanan, isinya mau kemah. Nah, itu berat tuh. Jadi tahmil. Atau ibu-ibu nanti mengandung, itu tahmil, hamil disebutnya kan. Nah, anta tahmilul kal, kita kata Bunda Khadijah kepada Rasulullah, engkau ini adalah yang menyelesaikan masalah orang yang sangat berat. Itu masalah yang sangat berat itu diselesaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga ikut dalam tadi pemugaran Ka'bah, kalau ada kerja bakti di misalnya, atau kerja-kerja yang sifatnya sosial, bencana alam atau apa gitu kan. Itu Rasulullah paling terdepan dalam menyelesaikan itu. Yaitu yang disebutkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang benar-benar ekstra atau benar-benar menyelesaikan masalah rata-rata di Quraisy gitu. Jadi kalau Ustadz saya mau umroh gitu, misalnya berapa orang, 2 orang atau 3 orang nih, sekalian sama orang tua sama mertua. Nah, itu Rasulullah kayak gitu. Jadi menyelesaikan masalah, bukan hanya ini ada 1 juta bawa mudah-mudahan bisa bantu gitu kan. Tapi Rasulullah menyelesaikan masalah orang. Nah, kemudian Rasulullah menikah, dan setelah pernikahan ini kemudian Allah menganugerahkannya. Sebelum membahas tentang kenabian, saya sedikit membahas tentang kartu keluarganya Rasulullah SAW. Rasulullah dianugerahkan beberapa keturunan ya, putra dan putri dari Bunda Khadijah, dan ini sisi yang sangat istimewa ya dari pasangan antara Rasulullah dengan Bunda Khadijah, karena kita ketahui kemudian Rasulullah nanti setelah Bunda Khadijah wafat kan menikahi beberapa wanita gitu. Namun dari banyak istrinya hanya Bunda Khadijah yang diberikan yang dapat memberikan keturunan gitu. Jadi Rasulullah hanya ditakdirkan memiliki putra-putri dari Bunda Khadijah, kecuali nanti dari istri beliau ataupun hamba sahayanya dari Maria Al-Qibtiyah, tapi nanti bahasannya. Itu namanya Ibrahim, walaupun nanti wafat di usia kecil ya, usia 2 tahun dari Maria Al-Qibtiyah. Dan ini diartikan sebagai puncak kebahagiaan. Ya, artinya kan ya sekarang juga masih seperti itu ya. Kalau yang sudah menikah sangat senang, sangat bahagia ketika dianugerahi putra dan putri. Mungkin kalau baru laki-laki atau baru anaknya perempuan, kapan nih anaknya laki-laki atau sebaliknya seperti itu. Atau bahkan sebelum punya anak, kapan nih punya anak seperti itu. Nah, ini adalah bisa diartikan putra-putri beliau menjadi salah satu puncak kebahagiaan Rasulullah sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai suami. Dan itulah yang nanti diangkat Rasulullah dan dikatakan kepada Bunda Aisyah ketika Aisyah
agak cemburu ketika nanti ada sahabat dari Khadijah itu main ke rumah Rasulullah, bahwa salah satu kelebihan Bunda Khadijah adalah beliau memberikan keturunan sedangkan Allah tidak menakdirkan keturunan dari istri-istri Rasulullah yang lain. Ini temanya biasanya dilewatin begitu aja, tapi kita sedikit membahas sedikit ya, sebentar ya, sebelum nanti kita masuk ke masa menjelang kenabian anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini profil beberapa anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim. Al-Qasim ini nama yang cukup unik karena di masyarakat Arab ketika itu nggak umum ada nama Al-Qasim gitu. Jadi kayaknya satu-satunya itu anak gitu. Apa namanya, nama Al-Qasim. Jadi nggak ada kesamaan nama-nama yang lainnya. Yang kalau yang lainnya kan sering kita menemukan Utsman, Ali, kemudian Zubair, itu umum tuh. Zaid, banyak nama Zaid, Abdullah, apalagi ayah Rasulullah Abdullah, anaknya Umar Abdullah, anaknya siapa Abbas Abdullah, anaknya Zubair Abdullah, itu umum gitu. Jadi kalau Al-Qasim ini nama yang langka gitu, nama yang langka yang nggak ada dalam silsilah keluarga atau silsilah orang-orang Quraisy itu. Al-Qasim nggak ditemukan. Nah, ini jadi keunikan sendiri. Jadi biasanya mereka memberikan nama ya tadi yang lainnya gitu. Nah, nama ini dipilih menjadi nama baru, nama yang memang jarang diketahui. Nah, ini salah satu ini ya, urutan anak-anak Rasulullah ya. Walaupun ada perbedaan pendapat siapa anak nomor berapa gitu. Tapi kalau dari Bunda Khadijah ini ada kisaran dan ada perbedaan juga. Iya, jadi dalam sirah itu biasa beda. Tapi yang masyhur itu 6 anaknya. Al-Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, Fatimah, dan juga Abdullah. Walaupun nanti ada perbedaan, ada 7, ada 8 gitu. Tapi karena nama itu kadang banyak, kalau di Arab itu nama satu orang bisa punya 2, 3, atau 4 nama ya. Jadi ada nama asli, ada nama kunyah ya. Kunyah bukan kunyah kita makan mengunyah ya. Kunyah, nama alias gitu. Itu biasa di bahasa apa orang-orang Quraisy. Tapi secara jumhur, secara pendapat yang masyhur itu nama apa anak-anak Rasulullah ada 6. Itu disebutkan. Walaupun ini bisa jadi tidak berurutan. Ya, siapa anak nomor berapa itu bisa jadi nggak berurutan. Nah, kita bahas Al-Qasim. Nah, ini Al-Qasim, sebagian dari ulama itu berpendapat bahwa Al-Qasim itu putra pertama Rasulullah SAW. Putra pertama. Makanya nanti Rasulullah selain dinamakan Muhammad, dinamakan Ahmad, biasa juga dipanggil dengan Abul Qasim. Ini nama kunyahnya Abul Qasim. Biasanya orang Arab Quraisy itu menisbahkan kepada nama anak pertama. Kayak Umar bin Khattab itu biasa dipanggil Abul Hafs. Bapaknya Hafsah. Jadi kalau ada nama Abu, biasanya, walaupun nggak semua ya, kayak Abu Bakar itu anaknya namanya bukan Bakar. Atau Abu Thalib, ya kalau Abu Thalib anak pertamanya adalah Thalib. Nah, ini Rasulullah juga dipanggil dengan Abul Qasim, dan ini menjadi suatu panggilan kehormatan sebenarnya ketika itu di Quraisy atau di Arab pada umumnya. Nanti ada peristiwa Rasulullah dipanggil Abul Qasim oleh orang-orang Yahudi ketika hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah pernah main dengan anak-anak Yahudi, salah satu anak Yahudi itu sering dengar ya kayak kita ngaji gini ya, gitu taklim. Itu dia ngintip di belakang, sering dengerin gitu. Ya, apa namanya? Singkatnya seperti itu gitu simpelnya. Pada suatu pagi anak ini nggak datang, anak Yahudi ini nggak datang. Ditanya sama Rasulullah kepada berasa, di mana anak Yahudi yang biasa ikut taklim ini, dia belum masuk Islam. Gitu, nggak masuk Islam, tapi dia ikut kajian Rasulullah gitu. Dia sakit, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjenguknya. Bayangkan gitu. Kalau kita kan agak jarang ya jenguk orang atau teman dari agama lain gitu. Nah, ini dia jenguk, ternyata sedang sakit keras.
sakit yang sepertinya untuk harapan hidupnya itu kecil. Gitu. Sehingga Rasulullah ketika menjenguk Rasulullah mengatakan ini sepertinya anak ini ingin masuk Islam. Gitu. Kemudian ditalkinlah sama Rasulullah, disahadatin gitu. Tapi anak ini belum mau. Dia ngelihat bapaknya, gitu. Ngelihat bapaknya minta persetujuan, boleh nggak saya masuk Islam gitu. Ini anak Yahudi. Nah kemudian bapaknya bilang, karena udah sekarat ya, anak ini udah sekarat, anak Yahudi ini sekarat. Kemudian bapaknya bilang, ikutilah kata Abul Qasim. Nah ini suatu penghormatan. Ini kita lagi ngomongin Al Qasim ya. Jadi ikutilah kata Abul Qasim. Nah, orang Yahudi aja hormat kepada Rasulullah gitu dengan mengatakan Abul Qasim. Jadi Yahudi ini nggak bilang bapaknya ya, bapaknya ikutilah kata Muhammad enggak. Ya, tapi ikutilah kata Abul Qasim sehingga anak ini bersyahadat dan nggak lama kemudian meninggal dunia dan masuk masuk Islam gitu dan nggak lama meninggal dunia. Nah ini saya ingin bercerita tentang Al Qasimnya gitu. Jadi Rasulullah SAW dipanggil dengan Abul Qasim. Nama yang anak pertama. Namun Al-Qasim ini meninggal ketika masih kecil ya. Masih balita lah. Gitu. Usia 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah kemudian yang kedua ada Abdullah. Nah dalam budaya jahiliyah ini Abdullah ini biasa nama umum gitu. Namanya sangat umum. Bahkan Rasulullah menamakan anaknya Abdullah. Itu juga menisbahkan kepada ayah Rasulullah ya, Muhammad bin Abdullah. Nah ini sebagian ulama bilang ini putra paling kecil, gitu, bungsu, lahir setelah masa Islam. Jadi Rasulullah sudah usia 40 tahun kan kemudian mendapat wahyu dan kemudian lahirlah Abdullah ini. Namun meninggal di Mekah. Artinya meninggal di Mekah waktu kecil juga sama. Jadi anak laki-laki Rasulullah itu tidak ada sampai dewasa. Meninggal semua ketika masih kecil. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar tidak ada, ya kalau raja-raja dulu kan ya, orang-orang dulu raja-raja kalau kita dengar suka nonton film-film Cina kerajaan atau apalah. Biasanya dari raja turun ke anaknya, biasa gitu. Nah ini hikmahnya kenapa anak laki-laki Rasulullah meninggal semua, ya ini para ulama yang mengambil hikmahnya adalah agar tidak ada lagi nanti yang menisbahkan atau menjadikan anak laki-laki Rasulullah itu sebagai pemimpin, bahkan mendekati seorang nabi. Makanya yang hidup adalah semuanya perempuan, termasuk tadi nanti Ibrahim ya dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi semua anak Rasulullah yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Salah satu hikmahnya agar tidak diteruskan lagi atau tidak ada lagi yang menisbahkan atau menjadikan. Ya ini juga menjadi kaidah Islam bahwa nggak harus anak Nabi menjadi pemimpin. Nah, nanti Nabi menjadi khalifah ya. Nggak harus atau nanti nggak ada dinasti lah gitu istilahnya, memutus dinasti lah, tradisi dinasti yang sudah terjadi di raja-raja termasuk bangsa Arab. Nah sepeninggal Abdullah nanti turun tuh surat Al-Kautsar ya, salah satunya kan inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah ini sepeninggal Abdullah Al-As bin Wa'il. Ini ayahnya siapa? Al-As bin Wa'il. Sahabat Rasulullah ada Amr bin As. Ya, Amr bin As. Amr bin As nanti masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Hampir bareng dengan Khalid bin Walid masuk Islam ya. Jadi Khalid bin Walid masuk Islam setelah Hudaybiyah. Al-As bin Amr bin As itu masuk Islam. Ini bapaknya. Bapaknya Amr bin As. Itu bilang ngejek Nabi. Oh kamu ini abtar. Kenapa? Karena keturunannya terputus jalur keturunan. Kenapa? Karena orang-orang Arab jalur keturunan anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan nanti nikah dengan orang lain maka ikut jalur suaminya gitu biasanya. Jadi kemudian
disebut atau dihinalah oleh Al-As bin Wa'il bahwa engkau ini abtar. Abtar apa artinya? Putus garis keturunan. Maka Allah menurunkanlah surat Al-Kautsar. Inna ataina kal-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai Muhammad dengan segala macam nikmatnya. Fasolli li rabbika wanhar, kemudian salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kata Allah bukan kamu yang abtar, tapi orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus jalur keturunannya. Kenapa? Karena anak sendiri nanti masuk Islam. Amr bin As seperti itu. Nah, ini Abdullah ya. Ini baru berapa tadi? Al-Qasim, Abdullah. Diingat ya. Ketika ditanya siapa anak-anak Rasulullah, katanya cinta Rasul, anak-anaknya juga nggak kenal. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga ini Zainab, Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak Rasulullah. Sebagian ulama menyatakan ini putri yang paling besar atau yang paling tua setelah Al-Qasim. Jadi Al-Qasim laki-laki, kemudian lahirlah Zainab. Zainab ini menikah sebelum masa Islam. Suaminya adalah Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi. Itu nanti Abul As bin Rabi itu baru masuk Islam setelah perang Badar. Ya. Abul As bin Rabi ini jadi musuh Rasulullah ketika perang Badar. Unik ya. Ya Rasulullah di sisi kaum muslimin, Abul As di sisi Quraisy gitu. Jadi memerangi mertuanya. Walaupun sepanjang masa dakwah Rasulullah di Mekah, Abul As bin Rabi ini tidak memusuhi Rasulullah. Nanti kita akan banyak baca data bahwa ternyata yang memusuhi Rasulullah di masa periode Mekah itu nggak banyak. Jadi dari sekitar 6.000 sampai 8.000 penduduk Quraisy itu bisa dihitung jari kok yang musuhi Rasulullah secara terang-terangan. Sisanya apa? Sisanya abstain sebenarnya. Walaupun nggak masuk Islam, tapi nggak musuhin. Ya membiarkan aja. Termasuk Abul As bin Rabi ini. Ya ini menantunya Rasulullah. Menikah dengan Zainab di masa sebelum Islam. Karena nanti ada orang-orang orientalis atau orang-orang yang sekuler atau orang-orang yang liberal itu bilang, "Oh, nggak apa-apa kok nikah dengan beda agama. Kenapa? Menantu Rasulullah aja kafir kok gitu." Putri Rasulullah aja dinikahi dengan orang kafir kok, Abul As bin Rabi. Nah, ini karena salah satunya tidak baca sirah secara utuh. Tidak baca sirah secara utuh. Zainab itu menikah dengan Abul As di masa Rasulullah belum diutus jadi seorang nabi. Kemudian setelahnya itu juga Rasulullah nggak nyuruh ceraikan. Kenapa? Karena belum ada ayat yang menyatakan atau turun tentang tidak bolehnya menikah beda keyakinan. Belum turun. Nanti turunnya ketika di Madinah. Jadi kalau baca sirah secara utuh makanya. Karena nanti ada banyak konten-konten kreator yang liberal ya, yang kurang pas gitu, menyatakan bahwa Rasulullah boleh atau punya menantu yang bukan muslim. Nah, ini Zainab menikah sekitar 3 tahun sebelum 12 tahun sebelum Rasulullah SAW dijadikan turun sebagai seorang rasul. Nah, anak-anaknya, anak-anak dari Zainab dengan Abul As itu adalah ada nama Ali bin Abul As dan juga Umamah binti Abul As. Umamah ini perempuan ya. Jangan salah. Karena nanti ada banyak menyatakan Umamah laki-laki perempuan. Karena nanti ada hadis tentang Umamah. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sholat, dia gendong cucunya. Siapa yang digendong? Itu Umamah. Itu Umamah binti Abul As, perempuan. Gitu. Ya, Hasan Hussein. Kalau Hasan Hussein biasanya yang
naik ke punggung Rasulullah ya ketika sujud. Jadi antum kalau punya anak nih, ya biasanya kalau antum lagi sholat nanti pasti dinaikin tuh. Atau sujud biasanya begitu. Nah itu Hasan Hussein seperti itu. Nah ini juga menjadi dalil bahwa bolehnya anak-anak hadir ikut dalam di masjid gitu. Karena nanti ada banyak masjid-masjid, saya sering nemu ya beberapa masjid di sini itu anak-anak ada tulisannya anak-anak dilarang masuk masjid. Masya Allah, ini belum baca sirah berarti. Karena Rasulullah sendiri itu gendong kok, gendong Umamah. Bahkan banyak dalilnya, banyak hadisnya ya. Hasan Hussein itu naik ke punggung Rasulullah. Sampai Rasulullah apa? Sampai bilang apa? Sahabat tuh sampai bingungan, ini Rasulullah sujudnya lama bener. Kenapa? Bukan karena sahabat nanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau sujudnya lama? Apakah turun wahyu? Biasanya begitu kan ya. Sehingga lama? Enggak. Aku ingin membiarkan cucu-cucuku itu puas naik ke punggungku. Masya Allah. Dalam sholat aja ada pengasuhan ya. Dan nanti ada juga ya ini Umamah ini digendong oleh Rasulullah ketika sholat. Dan itu menjadi dalil bolehnya menggendong anak ketika sholat. Gitu. Kalau anaknya itu nangis atau dan segala macam mengganggu. Dan tantrum ya. Nah Zainab ini lebih dulu memeluk Islam. Jadi ketika turunnya wahyu, Zainab langsung masuk Islam. Gitu, langsung masuk Islam. Walaupun nanti suaminya baru masuk Islam setelah beberapa tahun Rasulullah di Madinah, beberapa tahun menjadi setelah perang Badar. Jadi beda agama, nggak apa-apa. Ketika itu, karena belum ada turun wahyu. Dan wafat di tahun ke-8 Hijriah. Nah, kita jadi nemu nih cucu Rasulullah. Ada 2 cucu Rasulullah dari sini ya. Kita dapat cucu Rasulullah. Jadi ada 2 sementara. Gitu, nanti kita bahas lagi. Kemudian yang keempat, Ruqayyah. Ada namanya putri Rasulullah Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah di masa awal Islam. Dan punya suami Utsman, bukan bin Affan ya. Salah ketik. Utsman bin Affan bin Abul Al-As bin Umayyah. Sahabat Rasulullah yang sangat mulia Umayyah. Apa namanya? Utsman bin Affan. Walaupun sebelum itu sempat dinikahi dengan Utbah bin Abu Lahab. Tapi ketika Rasulullah SAW itu menjadi Rasul, ini kisahnya panjang ya. Istri Abu Lahab, siapa istri Abu Lahab? Wamratu hammalatal hatab, siapa istrinya? Ummu Jamil. Ummu Jamil ini awalnya itu sangat-sangat iri dengan Bunda Khadijah. Kenapa? Bunda Khadijah itu wanita yang sangat mulia, perdagangannya besar, kemudian kemuliaannya luar biasa di Mekah ketika itu. Nah, Ummu Jamil ini pengen selevel. Kalau selevel kan nggak bisa. Gitu. Gimana caranya? Dia nikahkan tuh anaknya, Utbah, dengan Ruqayyah. Gitu. Dinikahkanlah agar satu circle lah gitu Ummu Jamil itu dengan Bunda Khadijah sehingga satu circle. Namun ketika nanti Rasulullah berdakwah, Utbah bin Abu Lahab itu disuruh menceraikan Ruqayyah. Ini juga menjadi salah satu cara mereka, cara Abu Lahab untuk menghinakan Rasulullah, yaitu dengan cara menceraikan putri Rasulullah melalui anaknya. Namun bukan malah terhina, namun diangkat oleh Allah lebih mulia, gitu, yaitu dengan cara dinikahkanlah dengan orang yang besar, orang yang terpandang juga, Utsman bin Affan. Insyaallah. Ini cara Allah memuliakan ya. Nah kemudian Ruqayyah juga ikut hijrah ke Habasyah, ya, ke Habasyah ikut hijrah pada gelombang pertama. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu menjadi pemimpin hijrah pertama. Nanti kita bahas kenapa Utsman jadi pemimpinnya. Ada strategi Rasulullah kenapa memilih Utsman sebagai pemimpinnya. Nah, kemudian nanti mereka kembali lagi ke Mekah dan hijrah ke Madinah melalui dari Mekah. Karena nanti ada yang hijrah lewat Habasyah ke Madinah. Nah, kemudian anak-anaknya dari Ruqayyah adalah Abdullah, lahir di Habasyah dan meninggal pada usia 6 tahun. Nah, berarti kita udah dapat 3 cucu Rasulullah. Ya, siapa tadi yang pertama? Ingat
Bukan, itu anaknya. Konsentrasi. Umamah dan Ali ya, Ali bin bin Abul As ya, Ali bin Abul As dan juga Umamah binti Abul As. Kemudian kita dapat lagi nih Abdullah bin Utsman bin Affan, walaupun nanti meninggal di usia 6 tahun. Dan Ruqayyah ini meninggal sesaat setelah perang Badar. Nah, kenapa Utsman gak ikut perang Badar, walaupun dia nanti jadi kategori alumni perang Badar, padahal dia pengen ikut. Tapi kata Rasulullah, dicegah sama Rasulullah, engkau jaga aja istrimu, putriku yaitu Ruqayyah. Kenapa? Karena sedang sakit. Jadi Utsman yang tadi mau ikut nggak boleh ikut sama Rasulullah. Tapi dia menjadi salah satu statusnya adalah alumni perang Badar. Walaupun dia nggak ikut perang Badar, karena ada uzur syar'i menjaga istrinya. Dan inilah salah satu ya bagaimana ya? Ini kesedihan dan juga kebahagiaan. Ini Rasulullah itu mau bahagia aja tetap sedih loh. Kenapa? Bahagia menang di perang Badar. Namun ketika pulang dari perang Badar mendapati anaknya meninggal dunia. Gimana kan? Rasulullah itu mau bahagia aja sedih dulu gitu. Insya Allah ya, Nabi kita mulia. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Kelima ya. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putri ketiga Rasulullah SAW. Dinikahi oleh Utsman setelah Ruqayyah meninggal dunia. Jadi ketika Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah menawarkan Ummu Kulsum. Gitu. Ummu Kulsum menikah pada tahun, jadi kan perang Badar tahun 2 Hijriah ya. Ruqayyah meninggal tahun 3 Hijriah, itu Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Dan ini tahun, kalau teman-teman baca di Sirah, tahun 3 Hijriah ini tahunnya pernikahan orang-orang besar di Madinah. Ada Hafsah yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian sama ayahnya Umar ya, Hafsah itu binti Umar, dicarikan suami, ditawarkan ke Abu Bakar nggak mau, ditawarkan ke Utsman nggak mau. Ternyata apa? Kata apa namanya, kata Abu Bakar, ada yang lebih baik dariku. Kata Abu Bakar. Ternyata siapa yang lebih baik dari Abu Bakar, yaitu Rasulullah. Sehingga apa namanya, Hafsah dinikahi dengan Rasulullah SAW. Dibarengan ya, dengan nikahnya Ummu Kulsum dengan Utsman. Insya Allah ini hajatannya bareng gitu. Bapak nikah, anak nikah gitu kan. Jadi kan begitu kan. Rasulullah nikah dengan Hafsah ya kan. Ya kan Ummu Kulsum nikah dengan Utsman gitu kan. Dan beberapa pernikahan-pernikahan lainnya gitu. Jadi dan Fatimah juga kalau nggak salah di tahun 3 Hijriah walaupun nggak barengan, Fatimah juga dinikahan dengan Ali. Jadi walimahnya bareng, hemat gitu kan. Walaupun dari pernikahan ini nanti tidak memiliki anak dan wafat di bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Dan ketika itu Rasulullah bilang, kalau saja saya punya putri lagi yang belum menikah, maka saya akan nikahkan engkau dengan putri saya, wahai Utsman. Gitu. Karena saking sayangnya dengan Utsman ya Rasulullah SAW. Jadi sangat luar biasa Utsman. Jadi menikahi 2 putri Rasulullah, bayangkan 2 putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang terakhir adalah Fatimah. Panggilan kunyahnya adalah Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Kenapa? Karena Fatimah ini yang merawat Rasulullah sepeninggal dari Bunda Khadijah. Walaupun nanti Rasulullah menikah dengan banyak perempuan ya, tapi yang merawat dengan sangat tekun, sangat dan mirip dengan yang paling mirip dengan Bunda Khadijah adalah Fatimah, dan paling dekat dan paling lama bersama dengan Rasulullah. Lahir 5 tahun sebelum Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul. Menikah tahun 2 Hijriah, kemudian baru serumah dengan Ali tadi tahun ke-3 Hijriah. Jadi usianya 20 tahun menikah, dalam usia 20 tahun. Ini anak-anaknya ada Hasan yang kita kenal ya, yang familiar, Hasan dan Husain. Hasan dulu ya, baru Husain. Kadang ada orang salah bilang, Husain kok yang paling besar? Enggak, Hasan. Kenapa? Karena Husain itu isim tasgir ya. Hasan kecil jadi Husain tuh. Dia bukan kembar loh. Tapi beberapa tahun ya, selang ya sekitar setahun 2 tahun ya, Husain gitu. Kayak
Umar dengan Umair. Biasanya yang lebih besar adalah Umar, baru Umair. Karena lebih kecilnya. Jadi Hasan dan Husain, kemudian Ummu Kulsum bin Ali dan juga Zainab, Ummu Kulsum binti Ali dan juga Zainab binti Ali. Ini anak-anaknya dari Fatimah. Jadi ada berapa cucu Rasulullah? Ingat lagi? Nah, ini 4 dari Fatimah, dari Ruqayyah tadi 1, dari Zainab 2. Ada berapa? 7 ya. 7 cucu Rasulullah SAW. Cicitnya, ada repot lagi. Ya sampai cucu aja ya. Karena Hasan nanti ada banyak anak, Husain juga ada banyak anak juga gitu. Kemudian wafat tahun ke-11 Hijriah. Dan inilah satu-satunya anak Rasulullah yang wafat setelah Rasulullah SAW. Selainnya, 6-6-nya wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Ini satu-satunya anak Rasulullah yang wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Di tahun ke-11 Hijriah. Jadi 6 bulan setelah Rasulullah. Dan kisahnya sangat mengharu biru lah. Menjelang Rasulullah wafat ini Fatimah menemani sampai Rasulullah, kemudian ini singkat ceritanya. Ada Bunda Aisyah, ada Fatimah di situ. Kan beda, bukan ibunya ya, Bunda Aisyah. Itu kemudian Rasulullah memanggil Fatimah. Jadi ditungguin, Fatimah sini. Rasulullah sedang sekarat, artinya sedang menjelang kematian gitu, menjelang wafat. Dibisikin jadi lagi sedih-sedihnya, kemudian dibisikin sama Rasulullah, Fatimah. Tapi kata Fatimah, saya nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Setelah dibisikin, Fatimah langsung tertawa, senyum, gembira. Kemudian nanti setelah Rasulullah wafat, baru dibilang, Aisyah kan penasaran orangnya, ya, apa sih, bisikin apa sih, gitu kan? Enggak lah, nanti aja gitu. Ternyata apa? Ternyata yang dibisikin Rasulullah, tenang wahai Fatimah, engkau yang akan segera menyusulku. Kenapa? Karena ya Fatimah ya saking sayangnya dengan Rasul ingin ikut Rasul ya, tapi kan nggak boleh, bunuh diri maksudnya. Tapi bisikan ayahnya ini engkau keluargaku, kata Rasul, engkau adalah keluargaku yang akan lebih cepat, yang paling cepat menyusulku. Maka Fatimah sangat gembira menyusul Rasulullah wafat gitu. Kalau kita kan kok cepet gitu. Tapi Rasulullah enggak gitu. Seperti itu. Nah, itu anak-anak Rasulullah. Jadi ya ini kenalan aja lah, kenalan. Bukan dalil ya, atau bukan ini, tapi ini kenalan agar kita lebih mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang berapa sekarang? Lanjut ya. Nah, ini menjelang kenabian. Ada istilah tahannus dan juga hanifiyah. Apa itu tahannus? Tahannus juga bisa disebut dengan tahannuf. Ya, ada pakai ta, ada pakai fa ya. Tahannuf yaitu menjalani tradisi ataupun menjalani, bukan ritual ya, menjalani hanifiyah, tahannuf, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun ini ajaran Nabi Ibrahim itu sudah mulai punah ya. Punah dalam artian sudah jarang orang yang menjalani tradisi ajaran Nabi Ibrahim gitu. Nah, tahannus ya berarti membebaskan diri dari kenistaan dengan menjauhi praktek dan lingkungan jahiliyah. Ini kata penulis Muhammad Al-Amin dari Sirah Nabawiyah bin Fathul Al-Bari. Artinya apa? Tahannus atau tahannuf itu menyendiri, menjauhi praktek budaya jahiliyah. Jadi kalau orang-orang sekarang rame, misalnya TikTokan gitu kan, rame apalagi tuh, yang memang jahiliyah ya, gitu kan. Ya kalau TikTok yang dakwah ya bukan jahiliyah. Nanti yang mayoritas itu joget-joget, gitu. Yang mayoritas tuh segala macam. Ini kita menjauhi, kita nggak main TikTok. Siapa yang punya handphone yang nggak ada TikToknya? Ada tuh Cindy, Hafid ya. Sekarang kan rata-rata di handphone itu ada TikToknya gitu. Contohnya gitu kalau sekarang gitu. Walaupun nggak semua TikTok itu jahiliyah gitu kan, nggak semua. Nah, ini orang-orang ketika itu jahiliyah itu prakteknya
menyembah berhala, kemudian prakteknya mengundi nasib, prakteknya transaksi dengan ribawi dan seterusnya lah. Semua praktek-praktek yang dilakukan oleh jahiliyah. Nah, ini orang-orang ini disebut orang-orang aneh oleh sebagian besar orang ketika itu. Ini kenapa sih nggak mau nyembah berhala? Orang kita budaya kita nyembah berhala kok gitu. Ini kenapa kok nggak mau mengundi nasib gitu? Kenapa kok nggak ke peramal? Kenapa kok nggak ke dukun? Padahal mayoritas kita ke dukun gitu. Jadi aneh. Nah, itulah orang-orang Hanifiyah yang berusaha mencari ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun itu juga sangat sulit. Hanifiyah disebut Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal luas oleh orang-orang beragama. Ya biasanya dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga menjelang Islam Azali. Tapi sudah juga mulai banyak distorsi. Sudah lagi deviasinya besar tuh antara ajaran Nabi Ibrahim dengan praktek yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Karena ajarannya juga sudah diacak-acak, kitabnya sudah dicoret-coret gitu kan. Ya kemudian apa itu kalau mencampurkan antara agama ya, saya lupa istilahnya, ya antara budaya Romawi, budaya Yunani ya, dewa Zeus dan seterusnya dicampur dengan budaya Nasrani. Salah satu alasan kenapa Yesus itu, Isa Al-Masih itu dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ingin mendekatkan dengan ajaran orang-orang Yunani. Zeus dianggap oleh orang-orang Nasrani sebagai Allahnya. Dan Hercules dianggap sebagai Isa Al-Masihnya. Jadi untuk mendekatkan itu. Karena apa? Karena mereka dekat dengan budaya Yunani. Orang-orang Romawi itu. Sehingga sebagian adalah berpaham Trinitas. Walaupun nanti ada sebagian lain itu tidak sepakat. Jadi pernyataan ini salah satu ini ya sejarahnya. Pernyataan atau konsensus ya, kesepakatan Yesus itu adalah Tuhan, Isa Al-Masih itu Tuhan, itu disepakati dalam Konsili Nisea. Teman-teman nanti bisa googling ya, apa itu Konsili Nisea? Itu kesepakatan, salah satu yang menjadi unsur pokoknya adalah menyatakan adalah Tuhan itu ada 3. Jadi Tuhan itu ada 3, Trinitas, itu dinyatakan dalam Konsili Nisea. Jadi dalam rapat paripurna lah gitu. Diketok palu, Tuhan kita adalah 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Bunda, gitu, atau Roh Kudus gitu. Jadi gitu seperti itu. Ya, itu dinyatakan dalam itu. Namun nanti ada orang-orang yang nggak sepakat, Nasrani yang sepakat, dia akan menyingkir dari situ. Makanya aliran-aliran Kristen, Nasrani itu banyak juga ternyata. Selain Katolik, Protestan yang besar, itu ada banyak Advent, ada Koptik. Saya sering jalan ya dulu dengan teman salah satu jalan lama gitu, atau jalan dalam perjalanan sehingga cerita dengan agama dia dari Kristen Advent. Dan cerita-cerita dia mirip dengan kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Kristen Advent itu. Dan Natal dia nggak di 25 Desember. Itu salah satu ajarannya. Jadi Hanifiyah itu ingin mencari ajaran Nabi Ibrahim yang sangat murni. Itu nanti ada, dan ini ada orang-orangnya, fenomena Hanifiyah. Nah, masyarakat musyrik Quraisy ketika itu mengenal ada sejumlah penduduk Mekah yang nggak mau ikut kemusyrikan sebelum Rasulullah SAW. Itu ada orang-orang seperti itu. Para penolak kemusyrikan di Mekah antara lain nih, Waraqah bin Naufal. Waraqah itu bukan pendeta ya. Kadang kita baca Waraqah bin Naufal itu pendeta, bukan. Dia berusaha mencari agama Nasrani yang lurus. Jadi bukan pendeta. Ini Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupunya Bunda Khadijah ya. Kalau Bunda Khadijah kan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian ada Utsman bin Huwairis. Ini bukan Utsman bin Affan, Utsman banyak ya. Ada Utsman bin Huwairis. Ada Zaid bin Amr bin Naufail. Ini Zaid nanti punya anak. Siapa? Sahabat Rasulullah mulia yang masuk 10 sahabat dijamin ke surga. Anaknya Zaid? Bukan. Dan ini jarang dikenal oleh kita. Karena sirah
sirahnya sedikit sejarahnya, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ini ayahnya Zaid, ya, nama ayahnya Zaid. Ini berusaha juga mencari agama yang lurus. Ada Ubaidillah bin Jahash. Juga ada Umaymah binti Abdul Muthalib. Ini bibinya, ya, atau bibi ya, bibinya Rasulullah SAW. Perempuan. Nah, ini salah satu perkataan mereka, demi Allah, kalian tentu tahu kaum kalian itu sama sekali tidak benar. Mereka telah menyimpang dari ajaran moyang mereka. Jadi ada orang yang sadar ternyata. Ini tuh TikTok joget-jogetan tuh nggak bener gitu. Ini jahiliyah nyembah-nyembah berhala tuh nggak bener gitu. Mereka telah menyimpang. Ini udah penyimpangan yang sangat nyata gitu dari ajaran moyang mereka Ibrahim. Apa arti sebuah batu yang dikelilingi? Tidak mendengar, tidak pula melihat, tidak beri mudarat, tidak juga beri manfaat. Wahai saudara-saudara, carilah agama lain. Demi Allah, kalian saat ini tidak memiliki agama yang pasti. Ini kata mereka ya, salah satu kata mereka. Nah, ini Zaid bin Amr bin Fuail Al-Adawi. Ini kata Zaid ya, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengikuti ajaran Ibrahim selain aku, kata Zaid. Ya Allah, dia juga berdoa, ya Allah, seandainya aku tahu cara terbaik yang Engkau sukai, maka aku akan menyembahmu dengan cara itu. Tapi sungguh aku nggak tahu. Jadi dia tuh nggak tahu cara bagaimana menyembah Allah. Ingat ya, orang Quraisy kenal Allah. Orang Quraisy kenal Allah karena sejarahnya dari Nabi Ibrahim dan Ismail ya di situ. Itu kenal Allah. Makanya kan namanya Abdullah gitu kan, hamba Allah gitu. Dan kalau mereka berdoa dalam kondisi yang sangat genting, biasanya langsung ya Allah, tolong aku gitu. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau dia dalam peribadatan, ritual, biasanya nyembah berhala-berhala. Jadi mereka bukan nggak kenal Allah, mereka kenal Allah, Quraisy itu, dan menganggap Allah itu Tuhan. Namun penyimpangannya adalah mereka menyembah juga selain Allah, itu aja perbedaannya dengan tauhid. Jadi nggak jauh-jauh lah, mirip-mirip, cuman mendasar. Bedanya jadi basic gitu, mendasar. Ya, kalau Islam atau ya agama di bawah Rasulullah itu hanya menuhankan Allah dan juga mengeliminasi yang lain, tapi Quraisy, jahiliyah Quraisy itu menyembah Allah, tapi bersama Allah ada Tuhan lain. Nah, kata Zaid gitu, kalau saja saya itu tahu cara menyembahmu ya Allah, saya akan ikuti. Namun aku nggak tahu. Saking bingungnya dan bodohnya gitu, artinya Zaid pun sujud di atas tunggangannya gitu. Jadi dia sujud di atas untanya. Karena gimana dia pengen nyembah Allah tapi nggak tahu caranya. Bayangkan kalau kita sekarang ya, tahu caranya, syariatnya jelas gitu, dengan sholat, dengan yang lainnya. Tapi Zaid ini nggak tahu gitu. Jadi ya dia tuh untanya jalan, dia sujud aja deh. Pengen nyembah Allah, sholatnya gitu. Karena nggak tahu dan belum ada syariat. Ini sebelum Rasulullah diutus ya. Ada Qas bin Sa'idah Al-Iyadi. Qas ini sebagai seorang orator penyair Arab mengatakan tauhid di tengah masyarakat jahiliyah. Jadi ada pidatonya, nanti dibaca aja. Nah, catatan fenomena Hanifiyah. Fenomena Hanifiyah sebelum Islam merupakan reaksi spiritual individu. Jadi ada kegerahan, ada kegelisahan orang-orang yang tadi ya Hanifiyah, Zaid, Qas, kemudian Umaymah dan seterusnya yang disebutkan tokoh-tokohnya, dan ada sebagian, jadi nggak bisa disebut namanya karena datanya juga nggak ada. Ada, ini kayaknya nggak pas nih, yang selama ini terjadi itu nggak pas. Ya sama hari ini ya, walaupun bukan dalam arti kemusyrikan. Ini yang terjadi di Indonesia ini kayaknya Indonesia gelap gitu. Indonesia nggak baik-baik. Kan ada orang-orang yang masih punya pikiran ini ya, pikiran bersih lah. Ini tuh nggak pas nih. Cuma caranya bingung gitu aja. Caranya nggak tahu untuk menyadarkan bahwa ini tuh nggak pas yang terjadi. Bahwa ini tuh ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia itu merasa Indonesia baik-baik aja kok gitu. Tapi ada orang-orang yang punya pikiran bersih dan hati bersih menyatakan ini nggak beres nih, ada yang nggak beres. Nah, di Hanifiyah atau di Quraisy juga seperti itu. Ada fenomena ini, ternyata yang terjadi di Quraisy ini nggak kayak gini kok harusnya. Kita tuh nggak harus terhina seperti ini loh.
ada yang nggak pas. Bukan hanya masalah kemusyrikannya, tetapi masalah kepemimpinannya, masalah ritual-ritual yang ada di dalamnya, masalah kekuasaan orang-orang yang ada di dalamnya, pemimpin-pemimpin juga ada merasa seperti itu. Walaupun nanti Hanifiyah tidak jadi gerakan kesadaran kolektif, nggak bikin tagar ini ya, apa Quraisy gelap gitu, enggak gitu. Karena belum ada medsos. Jadi nggak kolektif, mereka sendiri-sendiri. Jadi Hanifiyah tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Karena Quraisy tidak memandangnya sebagai ancaman dan yang berbahaya terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kalau kita kan dianggap, ya sebagian orang itu dianggap berbahaya gitu kan, sehingga dibungkamlah dengan isu-isu radikalisme, isu-isu terorisme gitu kan. Karena udah mulai nyerempet nih masalah mengganggu stabilitas tatanan sosial, stabilitas pemerintahan gitu. Jadi diberangus lah sebagian lah gitu. Sebagian ya dibubarkan lah gitu kan ya. Kayak teman-teman di Hizbut Tahrir gitu kan, di FPI gitu kan. Karena udah mulai mengancam. Nah, Hanifiyah nggak bikin organisasi mereka, nggak bikin kelompok. Mereka masing-masing aja tuh. Masing-masing sendiri-sendiri. Nah, termasuk Rasulullah SAW. Tapi cara Rasulullah nggak seperti mereka. Karena nanti ada mereka yang masuk Nasrani. Tapi nyari agama Nasrani yang terus nggak ketemu-temu. Sampai meninggal dunia, sampai dirampok. Karena harus ke pelosok-pelosok. Ada yang dia ikut ke Romawi. Tapi nanti dibunuh sama orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena sudah mulai berpihak nih. Romawi. Dan sebagian banyak. Nah, Rasulullah melakukan praktek Hanifiyah, tahanusnya, itu di Gua Hiro. Dia Rasulullah menyendiri di Gua Hiro selama 3 tahun sebelum menjadi nabi. Jadi mulai usia 38, 39, 40. Ingat ya, masa muda Rasulullah kan puas ya. Kemarin kita bahas masa muda Rasulullah itu puas dengan bermasyarakat. Tapi Rasulullah tidak ikut-ikutan orang jahiliyah, tidak ikut nyembah berhala, tidak ikut minum khamr, tidak ikut praktek riba, nggak ikut-ikutan yang viral-viral lah gitu, yang biasa dianggap orang itu ritual ataupun yang rame-rame gitu, nggak ikut-ikutan. Kemudian Rasulullah mulai berpikir ini harus ada yang dirubah, cuman nggak tahu caranya, Makanya selama 3 tahun sebelum jadi Rasulullah bertahanus berpikir, sebenarnya kontemplasi ya. Kalau kita sekarang kan apa? Mau kue? Pikir. Oke. Kamu mau ikutan? Ya. Ya. Jadi Rasulullah melakukan tahanus. Dan ingat, jangan salah, tahanusnya Rasulullah di bulan Ramadan saja. Jadi dia Rasulullah bawa makanan ke Gua Hiro. Udah ada pernah umroh? Oke ya. Nanti kalau umroh, kalau sempat naik aja ke Bukit Hiro. Ini bukit, aslinya bukit Hiro ya, gunung ya. Ini pernah diungkapkan bukit ini ada di perjanjian Hilful Fudul. Apa? Ya. Jadi ketika itu ada sumpah dari pernyataan dari anggota aliansi Hilfudul, selama Bukit Hiro, salah satu yang Bukit Zabat dan Bukit Hiro itu berdiri, maka kami akan tetap membela kehormatan Quraisy. Nah, ini Bukit Hiro. Jadi Rasulullah naik. Perjalanannya kurang lebih kalau antum naik ya, sekitar 1 sampai 2 jam naik ke Bukit Hiro. Nah, di dalamnya ada gua gitu. Jadi guanya bukan kayak gua di Indonesia besar gitu segini-gini, enggak. Guanya itu cukup cuma 1 orang. 1 sampai 2 orang, dan itu ada banyak juga di situ di atas. Gak hanya Rasulullah. Jadi mereka menyendiri, tapi di bulan Ramadan. Jadi hanya dilakukan di bulan Ramadan. Dan kalau makanannya habis, dari mana? Rasulullah turun. Karena nanti ada cerita Bunda Khadijah nganterin ke atas, nggak ada. Rasulullah nggak pernah diantarin makanan oleh Bunda Khadijah karena bukitnya tuh terjal. Ya Bunda Khadijah keterbatasan lah fisiknya untuk naik gitu. Dan 1 jam. Ya Rasulullah turun, kemudian ngambil makanan ke atas lagi. Nah, tahanus ini merupakan praktek orang soleh sebelum Islam. Kegiatan intinya adalah tafakkur.
tafakur ya, bukan hanya bertapa gitu. Kalau kita yang bertapa kayak apa sufi-sufi gitu. Nah itu dilakukan Rasulullah di usia 38, 39, 40 di bulan Ramadan saja. Jadi nggak sepanjang tahun. Itu dilakukan Rasulullah. Nah kemudian ini karena libur ya, saya labasin aja. Permulaan wahyu dan kronologi kejadian. Nah, ini ceritakan dari Aisyah, Bunda Aisyah itu sangat panjang hadisnya. Jadi ceritakan permulaan wahyu yang diterima Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik saat tidur. Jadi Rasulullah sebelum mendapat wahyu atau menerima wahyu ataupun Jibril datang di Gua Hiro, itu Rasulullah bermimpi terlebih dahulu. Kemudian setiap kali beliau bermimpi, maka kemudian terlihat nyata seperti cahaya pagi yang menyingsing. Nah ini awalnya ya, awalnya. Rasulullah mimpi, kemudian kok agak nyata, mimpi agak nyata. Jadi kalau antum nanti mimpi, kemudian nyata, mimpi nyata, jangan-jangan tuh. Enggak, jangan-jangan ya mimpi gitu. Bukan jangan-jangan jadi nabi, enggak lah. Alhamdulillah gitu kan. Khatamul Nabi Rasulullah SAW. Nah kemudian beliau kemudian menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus selama beberapa hari sebelum kemudian pulang menemui keluarganya. Beliau menyiapkan bekal. Nah ini hadisnya ya, menyiapkan bekal. Jadi Rasulullah menyiapkan bekal untuk naik lagi. Gitu. Kemudian beliau kembali menemui Bunda Khadijah untuk menyiapkan bekal yang sama. Begitulah yang beliau lakukan sampai Jibril menemuinya di saat Nabi SAW di Gua Hiro tersebut. Nah ini proses turunnya wahyu ya. Proses turun wahyu ini wahyu nggak ada ya. Wahyu yang 30 juz. Mudah-mudahan masih 30 juz ya. Setelah ikut ini hijab. Proses turun wahyu pertama ditemukan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hiro di bulan Ramadan. Ini jumhur para ulama, kesepakatan para ulama bahwa wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Karena nanti ada apa namanya pendapat lain bahwa Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan. Tapi ini jumhur dan sepakat ijma para ulama, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, bulan Ramadan di bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nah, Hiro adalah nama gunung yang terkenal dan berjarak 3 mil dari pusat Mekah. Jadi kalau naik ke atasnya itu akan sangat terlihat. Walau alam kalau sekarang ya, udah banyak gedung ya. Kalau dulu akan sangat melihat langsung ke Ka'bah, ke Mekah secara umum. Jadi Rasulullah sambil berpikir gimana cara mengatasi masalah orang-orang ini. Gitu. Kemudian Jibril turun menyerupai manusia pada siang atau malam. Jadi ada yang menyatakan siang atau ada yang menyatakan malam. Jadi Jibril tiba-tiba aja datang menyerupai manusia pada awalnya. Dan kehadiran Jibril sama sekali tidak disadari oleh Nabi SAW. Jadi Rasulullah nggak tahu. Jadi sedang berpikir, bertafakur, bertahanus, tiba-tiba ada orang datang, malaikat ya, bersosok manusia, menyerupai manusia, kemudian mendekap Nabi. Jadi ini perlu dipahami ya. Jibril itu datang tiba-tiba. Jadi bayangkan antum lagi zikir ya. Ya, dari lagi tikaf lah, lagi menyendiri, tiba-tiba didatengin orang nggak kenal gitu, datang gitu. Pasti apa? Kemudian didekap dari belakang. Didekap dari belakang. Ya baik kalau didekap teman aja kaget kan, apalagi yang orang nggak kenal. Kemudian Jibril bilang Iqra, Iqra, Iqra. Kagetlah Rasulullah SAW. Jadi Jibril datangnya tuh nggak ngasih kode gitu. Nggak ngasih, wahai kenalan dulu gitu, saya Jibril gitu kan. Saya ini utusan Allah, malaikat, dan kamu jadi nabi ya gitu. Nanti kita ini apa namanya? Saya ngomong Iqra, kamu ikutin. Enggak kayak gitu, enggak ada briefingnya kayak gitu. Jadi enggak pakai briefing gitu. Jadi tiba-tiba aja datang dan Rasulullah kaget, panik, secara manusiawi kaget. Karena nanti Rasulullah, hadisnya seterusnya, itu akan lari dengan sangat cepat gitu, turun dari Gua Hiro. Kemudian Jibril menyuruh Nabi SAW untuk membaca dan mengulanginya 3 kali. Iqra, Iqra. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Dan ini juga menyatakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang tidak bisa baca. Karena nanti ada orientalis yang mengatakan Rasulullah itu bisa baca. Masa sih orang-orang Quraisy nggak bisa baca? Masa Rasulullah sebesar itu nggak bisa baca?
Perlu dipahami, orang Quraisy sebagian besarnya itu nggak bisa baca. Dan itu bukan menjadi suatu kehinaan. Kalau sekarang kan, kok nggak bisa baca sih? Jadi aneh gitu. Zaman ketika Quraisy nggak bisa baca itu wajar. Dan itu bukan jadi aneh dan hina. Karena hanya sekitar kurang dari 10% penduduk Quraisy yang bisa baca ternyata. Salah satu sahabat yang bisa baca adalah Umar bin Khattab. Makanya nanti ketika peristiwa perang Badar, ada tawanan Badar, orang-orang Quraisy yang bisa baca itu suruh ngajarin tuh. Suruh ngajarin orang kaum muslimin untuk belajar baca. Salah satu cara tebusannya gitu biar dia bebas. Ngajarin orang. Jadi tiba-tiba datang dan Jibril membacakan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Jadi kemudian Jibril meninggalkan Nabi SAW. Jadi setelah membacakan wahyu pertama, Jibril kemudian pergi. Gitu. Ya bingung lah. Bayangin antum teman-teman ya, lagi itikaf jam 2 malam gitu kan. Lagi menyendiri gitu kan, lagi zikir gitu kan, tiba-tiba datang orang mendekat gitu kan. Kemudian ngatakan sesuatu perkataan yang kita nggak paham. Suruh ngikutin. Suruh baca, suruh ngikutin. Kemudian pergi gitu aja. Kemudian Rasulullah SAW lari meninggalkan Jibril. Dan Jibril meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian bingung. Kemudian tiba-tiba, ini kisahnya panjang ya, hadisnya panjang. Tiba-tiba Jibril kemudian setelah tadi dalam bentuk manusia, kemudian nanti akan berubah menjadi bentuk menyerupai malaikat. Ini hadisnya. Jibril lalu tiba-tiba muncul lagi di depan Rasulullah, tadi dari belakang mendekat, setelah itu berubah menjadi bentuk malaikat dan muncul di hadapan Nabi SAW dengan 2 sayapnya. Jadi versi mininya, kalau malaikat Jibril itu dalam versi aslinya itu kan seluas langit dan bumi ya, sayapnya aja membentang gitu kan, seluas bumi ini. Nah dikecilkan gitu. Jadi dalam bentuk asli dengan 2 sayap. Ya kalau orang-orang barat kan gambarin malaikat kayak gitu ya. Ada sayapnya gitu kan. Nah ini hadisnya begitu, memang dengan 2 sayap itu di hadapan Rasulullah. Ya bayangin antum lagi zikir, didekap, kemudian orang ini berubah jadi malaikat. Jadi bentuk makhluk yang nggak pernah kita lihat. Kemudian Nabi SAW langsung turun dari Gua Hiro, lari. Dan kembali ke rumah dengan panik. Tiba di rumah beliau minta diselimuti, zamiluni. Ini menjadi suatu kebingungan ya. Kebingungan yang sangat luar biasa. Rasulullah yang tadinya sedang berzikir, fokus gitu. Kemudian sedang berpikir, tiba-tiba muncul sosok, kemudian mendekap, kemudian berubah menjadi sosok yang aneh. Ya, antum kalau lagi jalan malam aja kan ketemu bayangan aja kan takut gitu ya. Ini manusiawi. Bukan yang sesuatu yang enggak lah namanya Nabi, aman lah, enggak. Rasulullah juga takut. Kemudian pulang ketemu Bunda Khadijah, dan inilah uniknya Bunda Khadijah. Jarang ditemukan wanita kayak gini. Antum kalau nyari istri, usahakanlah cari istri yang kayak Bunda Khadijah. Kenapa? Nggak panik. Jadi suaminya pulang dengan keringat dingin gitu kan, dengan nafas yang nggak stabil, selimuti aku gitu. Kalau Umi gimana? Kenapa? Gitu. Pasti secara umum pasti akan ikutan panik gitu. Pasti akan ikutan panik. Kenapa? Gitu. Antum pulang dari naik motor, kemudian motornya rusak luka-luka, pasti lebih panik daripada kita bahkan. Iya biasanya gitu. Kita udah panik ditambah panik gitu. Nah, Bunda Khadijah dengan tenangnya menyelimuti Rasulullah SAW. Membiarkan Rasulullah, nggak nanya kenapa wahai suamiku, enggak gitu. Tapi Bunda Khadijah ini udah luar biasa matangnya gitu, nggak ikutan panik.
kemudian diselimuti, ditenangkan, ya istilahnya dipijit-pijit dulu, dibikin kopi dulu lah gitu atau teh dulu lah istilahnya kalau sekarang ya kita ya. Jadi sampai benar-benar tenang, kemudian sudah tenang, nafasnya sudah stabil, keringatnya udah nggak muncul lagi, kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai suamiku? Kemudian Rasulullah menjelaskan, saya begini, waktu di Gua Hiro saya ketemu makhluk, bla bla bla, kemudian saya takut lari. Kemudian apa yang dikatakan Bunda Khadijah? Gak nanya gimana makhluknya, ngapain aja, kamu diapain aja, enggak. Tapi Bunda Khadijah menenangkan Rasulullah dan mengatakan, qalat Khadijah takalla wallahu la yukhzikallah abada. Tenang wahai suamiku, Allah itu nggak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena ada pernyataan dari Rasulullah ketika itu, jangan-jangan saya ini mau dijadikan sebagai seorang dukun. Hadisnya ya, dalam hadisnya. Saya ketemu makhluk aneh, jangan-jangan saya ini mau jadi dukun karena ketemu makhluk aneh. Kata Bunda Khadijah, enggak wahai suamiku, enggak. Sesungguhnya Allah itu enggak akan menghinakanmu dengan menjadikan engkau seorang dukun. Kenapa? Ini ciri-ciri ataupun kata-kata yang dibangun oleh Bunda Khadijah untuk membangun optimisme terhadap suaminya. Wahai suamiku, Allah tuh nggak akan menghinakanmu. Kenapa? Engkau itu penyambung tali silaturahim. Wataslihu rahim. Engkau itu penyambung tali silaturahim, baik kepada keluarga. Jadi saking baiknya apa? Ya, saking baiknya semua keluarga Rasulullah itu dibantu. Keluarga besarnya ya, dari Bani Hashim. Jadi ketika silaturahim nih, kemarin kan lebaran ya, untuk lebaran gitu kan. Ditanya tuh gitu kan. Ini anaknya mau sekolah nih. Udah ada belum uang masuknya? Kalau belum ada, ini ada 10 juta gitu kan. Itu yang dilakukan Rasulullah gitu. Kemudian watahri lokal, nah ini yang tadi disebutkan ya, menyelesaikan masalah orang. Engkau ini orang yang nggak mampu engkau berdayakan. Engkau ini memuliakan tamu. Kalau ada urusan banyak engkau ikut menyelesaikan. Itu yang dibangun oleh Bunda Khadijah. Jadi nggak akan Allah itu menyesatkanmu atau menyesatkanmu. Engkau ini orang baik, nggak akan menyesatkanmu. Kemudian Khadijah mengajak Nabi SAW konsultasi kepada sepupunya Waraqah bin Nawfal, seorang penganut Nasrani, taat dan terpelajar. Kemudian kata Waraqah, setelah diceritakan, kemudian Waraqah bilang, engkau ini, apa kata Waraqah, hazanamus, itu adalah Jibril, wahai Muhammad. Yang kau temui itu ada di kitabku, di kitab kami Nasrani, itu adalah Jibril, hazanamus, dan engkau akan menjadi sebagai seorang nabi. Ini pertanda kenabian yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Karena Waraqah ini sudah baca Alkitab ya, sudah paham ilmu. Dan kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhirnya adalah, andai saja aku masih hidup ketika kaum Quraisy itu mengusirmu, maka aku akan menjadi pembelamu. Kata Waraqah bin Nawfal. Rasulullah tambah bingung lagi. Kok saya diusir, padahal saya orang baik gitu. Kok saya diusir nih? Ya, resiko seorang nabi gitu. Jadi nggak semua itu akan jadi suka, tapi akan diusir gitu. Dan nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ya Waraqah yang tadi berikrar, aku akan menjadi orang yang membelamu, tapi meninggal dunia terlebih dahulu, Waraqah bin Nawfal. Dalam hadis, Waraqah itu masuk surga. Gitu. Walaupun dia belum sempat beriman, tapi dia udah niat, karena belum ada ajakan turun surat kemudian gitu. Ya al-Mudazzir qum fa'anzir, itu kan surat dakwah ya. Tapi Iqra itu kan belum ada surat dakwah ya, perintah dakwahnya. Nah itu kemudian Waraqah bin Nawfal meninggal dunia ketika itu. Dan ini data terakhir ya, data terkait turunnya Al-Quran atau Iqra ya, turunnya wahyu pertama. Itu hari Senin, kesepakatan para ulama hari Senin, ada yang menyatakan malam, ada yang menyatakan siang. Tapi lebih masyhur malam, kemudian tanggalnya berbeda-beda, ada 17 Ramadan, 21 Ramadan, ada 24 Ramadan.
Tuh. Ada juga mengatakan di luar bulan Ramadan, yaitu Rabiul Awal, namun tidak masyhur. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana keluarga Nabi dan juga bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jam berapa sekarang? Jam 7. Silakan kalau ada pertanyaan. Afwan kelamaan. Karena nggak bisa sebentar. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan Ustaz Akbar. Kita tahu anaknya Rasul yang Hasan bin Husain ya. Cucu. Iya, betul. Yang lain tuh ceritanya gimana kelanjutannya? Panjang lagi nih. Ya, ceritanya. Ya. Ya memang yang masyhur itu Hasan dan Husain. Kenapa? Karena ada kasus di Karbala gitu kan. Ketika Ali bin Abi Thalib nanti menjadi seorang khalifah, kemudian ada perebutan kekuasaan, ya. Bukan perebutan sih, ada ketidakpuasan dari sebagian Bani Abdus Syams terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu kisahnya atau ceritanya panjang, sangat panjang dan sangat mengharu biru lah. Karena itu perpecahan perpecahan kaum muslimin yang pertama kalau nggak salah, perpecahan kaum muslimin gitu, terjadi perpecahan, kemudian sampai Hasan itu dipenggal kepalanya dan Husain juga menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Nah itu yang populer. Bagaimana dengan yang lain? Kisahnya ada, cuman nggak masyhur dan nggak banyak. Kayak tadi siapa? Ada yang meninggal di usia 6 tahun ya, Abdullah. Kemudian yang lainnya ada, keturunannya ada. Makanya nanti ada keturunan Habib atau Alawiyin ya. Alawiyin itu biasanya dari jalurnya Ali. Keturunan Rasulullah dari Ali Alawiyin. Karena ada Robito Alawiyin ya, perkumpulan para keturunan Rasulullah. Cuman dari jalurnya Fatimah. Bagaimana dengan jalurnya Zainab? Ada juga. Makanya ada sebagian menyebut Habib, keturunan Rasulullah. Ada sebagian menyebutnya Syahid. Syahid ya. Bukan Syahid. Syahid. Gitu. Itu juga keturunan Rasulullah. Namun jalurnya gini. Keunikan orang Arab itu dia memelihara atau memelihara nasabnya. Bahkan sampai buyut kesekian itu dipelihara sama dia. Maksudnya dipelihara, diikutin jalurnya. Kalau kita kan enggak ya. Antum kenal kakek, tahu nama kakeknya, tahu pasti. Tahu nama ayahnya kakek. Enggak kan? Nah, karena itu kita enggak tradisi. Bahkan kakeknya kakek kita enggak tahu. Jangan-jangan kita keturunan siapa kan gitu. Ki Ajeng, Kiai siapa gitu, atau Ki siapa, atau Sunan siapa, kita nggak tahu. Nah itu kalau orang Arab biasanya dia akan menyambung dan dia akan pelihara itu nasabnya, dan biasanya dari ayahnya, jalur laki-laki ya. Kalau laki-laki kalau orang-orang Arab. Dan sebagian suku-suku di Indonesia juga biasanya memelihara keturunan atau nasab ya, jalur keturunan. Jadi kita ya untuk kisah-kisah yang lainnya cucu Rasulullah saya juga belum banyak tahu kisahnya, tapi yang masyhur, yang familiar di telinga kita atau kita bisa baca adalah Hasan dan Husain. Ummu Kulsum sendiri ada kisahnya, kemudian Zainab juga ada, yang lainnya juga ada. Cuman tidak populer dan saya juga nggak terlalu paham dengan bagaimana status atau kisah-kisah dari cucu Rasulullah yang lainnya. Tapi setahu saya itu menyambung sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita ketemu Habib, yaitu bagian dari keturunan Rasulullah. Ya termasuk Habib yang ada yang nggak benar juga, itu keturunan Rasulullah. Ya kita hormati sebagai keluarga Rasulullah. Tapi nggak juga kita harus seperti mendewakan ya, karena sebagian orang gitu. Dulu saya juga sempat di kalangan habaib ya di Jakarta. Ada sebagian yang seperti mendewakan sehingga seolah-olah statusnya itu lebih tinggi dibandingkan kita orang biasa gitu. Enggak, sama aja. Ya kalau Habib itu nggak bertakwa juga tetap masuk neraka gitu. Nggak ada jaminan juga gitu. Keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah,
Kemudian masuk surga? Enggak ada jaminan. Tapi kita hormati sebagai ahlul bait karena ada keutamaan di situ menghormati keturunan Rasulullah. Tapi sebatas penghormatan, tidak lebih, tidak harus mendewakan. Terus sebagian nanti sampai cium-cium kakinya, ada itu bekas minumnya itu diperebutkan gitu, kayak film apa Walid ya. Ya sebagian ngambil karomah silahkan, nggak apa-apa. Kan itu biasa juga di pondok-pondok ya, kayak sebagian bekas minumnya diminum sama santri. Itu sebatas mengambil apa karomah atau bukan karomah, sebatas mengambil berkah ya silahkan, tapi tidak berlebihan sampai cucian kakinya itu diminum itu berlebihan sepertinya gitu. Jadi nggak perlu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah cukup? Cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan ada pengetahuan yang lebih dari kita tentang Rasulullah, tentang keluarganya dan proses turunnya wahyu. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.